Memperjelas dan mempertegas pendidikan sejarah. Bagian 1. Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir, pendidikan sejarah itu kan sama aja kayak ilmu sejarah, sama-sama ngomongin masa lampau. Bener nggak tuh? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi gini, meskipun keduanya sama-sama ngomongin masa lampau, tapi pendidikan sejarah dan ilmu sejarah itu beda banget dari segi tujuan, cara pandang, bahkan sejarah kelahirannya. Pertama, yang lahir duluan justru pendidikan sejarah, bukan ilmu sejarah. Balik ke tahun 1810, ada tokoh keren bernama Wilhelm von Humboldt di Kerajaan Prusia, Jerman sekarang. Dia bikin reformasi pendidikan besar-besaran. Nah, dari situ sejarah resmi jadi mata pelajaran sekolah untuk pertama kalinya loh. Waktu itu, pelajaran sejarah di sekolah dirancang buat membentuk karakter manusia seutuhnya. Biar siswa punya rasa kebangsaan, berpikir rasional, dan dewasa secara intelektual. Intinya, narasi sejarah diolah dan dipakai buat mendidik manusia, bukan sekedar menghafal tahun dan tokoh. 15 tahun kemudian, baru muncul ilmu sejarah lewat Leopold von Ranke, yang pada tahun 1825 menerbitkan buku berjudul Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514. Kalimat terkenalnya, wie es eigentlich gewesen, artinya menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Buat Ranke, tugas sejarawan itu merekonstruksi masa lampau seobjektif mungkin, tanpa embel-embel nilai, tanpa bilang siapa benar, siapa salah. Pokoknya harus netral dan fokus ke fakta. Leopold von Ranke kemudian mendirikan jurusan sejarah di Universität zu Berlin untuk mendidik sejarawan profesional. Dari sini aja udah kelihatan kan bedanya? Kalau ilmu sejarah fokus ke menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa masa lampau terjadi. Pendidikan sejarah fokus ke siswanya. Gimana mengolah narasi tentang masa lampau bisa membantu para siswa mengembangkan diri dan pemikiran mereka. Sudah jelas kan garis batas masing-masing? Tidak boleh lompat pagar ya. Pendidikan sejarah tidak boleh menjelaskan mengapa dan bagaimana masa lampau terjadi. Sedang ilmu sejarah tidak boleh menggunakan masa lampau untuk tujuan moral atau apapun yang terkait dengan masa kini. Contoh nih, pertempuran Surabaya. Pendidikan sejarah tidak boleh menjelaskan mengapa dan bagaimana pertempuran itu terjadi. Sementara itu, ilmu sejarah tidak boleh menggunakan cerita pertempuran untuk menumbuhkan nasionalisme. Kalian mungkin mikir, tapi kan kisah masa lampau di pelajaran sekolah itu hasil penelitian sejarawan profesional. Nggak sepenuhnya benar. Karena pelajaran sejarah di sekolah biasanya pakai sejarah resmi, kayak Sejarah Nasional Indonesia dan buku teks. Masalahnya, sejarah resmi itu seringkali nggak murni objektif, karena di dalamnya ada nilai dan kepentingan politik dari pihak berkuasa. Contohnya nyata banget nih, waktu Sartono Kartodierjo dan Nugroho Noto Susanto berselisih saat menyusun Sejarah Nasional Indonesia tahun 1970-an. Sartono pengen penulisan yang akademis dan hati-hati. Dia menemukan masih banyak masalah di jilid 6 yang memuat kisah Orde Baru. Tapi Nugroho terlalu tergesa-gesa menerbitkan SNI yang nggak akurat menurut dia. Akhirnya Sartono memilih untuk mengundurkan diri dari tim karena memandang penulisannya sudah keluar dari koridor ilmu sejarah. Nah, dari situ kelihatan kan, kalau sejarah resmi itu bisa banget dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, terutama pemerintah yang sedang berkuasa. Sampai di sini pasti kalian sudah bisa bedain kan, mana pendidikan sejarah dan mana ilmu sejarah. Kalau masih ada yang mengganjal atau pengen diskusi lebih jauh, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share biar makin banyak teman yang sadar kalau pendidikan sejarah itu sebenarnya bidang kajian tersendiri yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya. Sampai jumpa di video bagian 2.